Assalamualaikum anak-anak Ustazah. Sekarang kita masuk ke pembelajaran berikutnya ya, yaitu tema 3 makanan sehat, subtema 2 pentingnya makanan sehat bagi tubuh, pembelajaran 2. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, Ananda mampu menjelaskan penyebab gangguan pada organ pencernaan. Yang kedua, Ananda mampu menjelaskan ciri kebahasaan iklan. Yang ketiga, Ananda mampu menjelaskan gerak tarian yang menggunakan properti. Oke, anak-anak Ustazah, kita masuk ke pembelajaran yang pertama. Penyebab gangguan pada organ pencernaan. 1. Diare. Diare mengganggu sistem pembuangan sisa-sisa makanan dari tubuh manusia. Penderita diare akan kehilangan banyak cairan dalam tubuh. Apa penyebab penyakit diare? Coba perhatikan. Penyebab penyakit diare yang pertama, infeksi bakteri. Yang kedua, tidak cocok terhadap makanan tertentu. Yang ketiga, alergi makanan. Cara kita mengatasi ketika kita terkena diare, yang pertama, minum larutan oralit. Yang kedua, segera ke dokter untuk penanganannya. Kita masuk yang kedua, penyakitnya adalah konstipasi atau sembelit. Konstipasi atau sembelit merupakan kebalikan dari diare. Penderita mengalami gejala sulit buang air besar. Apa penyebab konstipasi sembelitnya, Nak? Yang pertama, kurangnya asupan air dan makanan yang berserat. Yang kedua, terganggunya pola makan. Terus cara mengatasi penyakit konstipasi adalah yang pertama, minum obat anti sembelit. Yang kedua, mengkonsumsi makanan kaya akan serat secara teratur. Oke, sekarang kita masuk pembelajaran kedua, ciri-ciri kebahasaan iklan media elektronik. Coba Ananda semua baca percakapan berikut. Nana, piring bersih cemerlang, kuman hilang. Ibu sedang menyanyikan lagu apa? Lani, ibu sedang menyanyi lagu iklan sabun cuci piring yang ada di radio. Penyanyi di iklan itu idola ibu, suaranya merdu sekali. Wah, pantas saja ibu mencuci piring dengan ceria begitu. Betul, Lani, kita harus menjaga kebersihan peralatan makan supaya terhindar dari penyakit. Mencuci piring menggunakan sabun supaya bersih, seperti iklan di radio itu. Wah, memang ada saja ya, Bu, cara promosi perusahaan agar barang dagangannya laku. Tentu saja, Nak, jika ingin memasarkan suatu produk harus kreatif dalam membuat iklan. Di semua media, baik cetak maupun elektronik, iklan harus dibuat semenarik mungkin. Ibu saja semakin senang menggunakan sabun cuci ini karena iklannya menampilkan penyanyi yang kesukaan ibu. Iya, Bu, aku juga tertarik dengan iklan makanan ringan yang ada di televisi. Ada yang menampilkan tarian, tokoh-tokoh kartun anak, dan lain-lain. Begitulah cara perusahaan menarik konsumen melalui iklannya. Namun kita harus tetap bijaksana dalam menyikapinya. Nah, berdasarkan percakapan tadi, Nak, coba jawab pertanyaan berikut. Pertama, apa yang dilakukan Ibu Lani? 2. Apa iklan yang dibicarakan oleh Lani dan ibunya? 3. Apa hal penting yang diperlukan perusahaan untuk mengiklankan produk? 4. Apa saja bentuk usaha dari perusahaan untuk menarik perhatian masyarakat agar tertarik pada suatu produk? 5. Bagaimana cara perusahaan mengiklankan produknya? Kreativitas suatu perusahaan sangat penting dalam mengiklankan produk.
Kreativitas tersebut dapat berbeda-beda bentuknya sesuai produk yang diiklankan maupun media yang digunakan. Kreativitas tidak hanya berkaitan dengan penyajian atau peragaan iklan, tetapi juga kalimat iklan yang digunakan. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwasanya ciri-ciri kebahasaan iklan media elektronik adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahasa padat, singkat, jelas. Yang kedua, isinya bersifat objektif, jujur. Yang ketiga, bahasa memikat dan menarik. Yang keempat, tidak menyinggung pihak lain. Kelima, menarik perhatian konsumen. 6. Mudah dipahami. Nah, sekarang masuk pembelajaran ketiga, menjelaskan gerak tarian yang menggunakan properti. Gerak dalam tari memiliki makna dan berfungsi untuk menyampaikan maksud-maksud tertentu dalam tarian. Properti digunakan untuk melengkapi tarian dan membantu penyampaian makna tarian. Properti digunakan untuk melengkapi tarian dan membantu penyampaian makna tarian. Sebuah tarian akan semakin menarik jika penari menggunakan properti yang sesuai dengan tema yang dibawakan dalam sebuah tarian. Sekarang kita masuk ke pembelajaran yang ketiga, menjelaskan gerak tarian yang menggunakan properti. Perhatikan gambar berikut. Ada gambar pertama, diperhatikan. Gambar yang pertama ini disebut tari kuda lumping atau jarang kepan. Nah, yang kedua ini namanya tari Rafathaila. Tari kuda lumping atau jaran kepang itu menggambarkan sekelompok prajurit berkuda. Properti yang digunakan adalah anyaman yang berbentuk kuda. Ini coba lihat, perhatikan gambarnya. Tari Rafathaila itu gerakannya menggambarkan gerakan perang. Properti yang digunakan adalah tameng, pedang, dan tombak. Silakan Anda perhatikan pada gambar. Oke, anak-anak ustazah, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita hari ini. Silakan anak-anak ustazah kerjakan latihan berikut dan jawabannya Ananda upload ke dalam e-learningnya. Nah, cukup sampai di sini dulu. Jaga kesehatan anak-anak ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.